Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita bulan ini memperingati ya bulan kasih sayang katanya. Ya makanya pakai pink ya. Tapi saya percaya bahwa Valentine itu bukan hanya tanggal 14 Februari. Ya, terutama bagi kita suami istri. Ya, setiap hari saya dan suami Valentine. Amin. Ya bukan cuma kalau tanggal 14 terus saling mengasihi itu pret. Nah dalam rangka itu hari ini temanya adalah tetap mengasihi walaupun terluka. Siapa yang lagi terluka hari ini? Ada yang lagi terluka? Tidak ada? Pulang saja kalau gitu ya. Semua tidak ada yang terluka. Bapak Ibu, ajaran yang sangat identik dengan kekristenan itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya didasarkan karena mengasihi. Makanya Yohanes 4 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan Kristus, anak yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Alasan untuk Tuhan datang ke dalam dunia karena dia mengasihi. Jadi ajaran kekristenan itu kalau orang tahu orang Kristen, oh ajaran itu tentang kasih. Dan sudah seharusnya kita ini hidup dalam kasih. Dan tema hari ini tetap mengasihi walaupun terluka. Nah ini berat ini. Tetapi sesungguhnya kasih yang benar itu bisa kita wujudkan justru waktu kita ini terluka. Kalau orang baik sama saya baik sama orang ya itu biasa. Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita disakiti, kita terluka, lalu kita tetap membalas, mendoakan, meminta berkat, itulah bedanya kita. Tapi kenapa sekarang tingkat perceraian itu naik loh? Dan yang aneh di Indonesia sekarang tingkat pernikahan tuh turun. Turun loh sekarang. Kenapa orang takut? Anak-anak muda itu takut nikah sekarang. Berapa banyak yang belum nikah di sini? Udah nikah semua? Kaum jomblowers, angkat tangan. Jangan takut. Asal kita berdiri di atas dasar firman. Dan kita mengerti prinsip dari firman Tuhan. Maka kita pasti akan menjadi pernikahan yang berkenan. Tapi hari-hari ini saudara, prinsip dunia banyak menggempur anak-anak Tuhan lewat sosial media. Bahkan sekarang perceraian dibikin pesta. Kemarin saya lihat di Instagram, pesta perceraian. Bercerai dibikin pesta loh, dan udah nggak malu-malu. Saya komen di situ, memang tanda-tanda kiamat ya. Saya dihujat banyak netizen. Bu pendeta nggak usah sok tahu. Daripada kita menerus-neruskan pernikahan yang sudah saling menyakiti, ngapain? Ya, mending kita bisa berbahagia dan gak sakit jiwa. Saya balas, yang suruh lu nikah siapa? Kalau gak tahu firman, jangan nikah. Ya, apa sih arti dari pernikahan? Makanya Yesus berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Bagi Kristus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau ada yang bilang 2 sesat. Artinya apa? Suami istri itu kita bukan lagi 2 tetapi 1. Nah bagaimana bisa menjadi 1? Ya makanya saya selalu bilang menikah itu bunuh diri. Amin. Separuh dari saya harus mati. Separuh dari suami mati. Baru kita separuh-separuh bisa jadi 1. Kalau kau gak siap bunuh diri jangan kawin. Amin. Apalagi soalnya bu saya ini dari dulu mau menikah. Ya saya tuh kan kepengen dapat suami yang tidak pelit, tidak pemarah, tidak mabok, tidak merokok. Saya bilang tidak ada. Saya pengen dapat istri yang ya tidak cerewet, tidak mata duitan. Saya bilang ya tidak ada. Kau kawin sama robot sana di Jepang banyak jual itu. Yang namanya manusia, kita ini saling memproses. Tujuan dari pernikahan supaya kita ini diproses, kita menjadi indah. Kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, saya digoblok-goblokin Bu.
Sama hamba Tuhan loh, dia bilang kamu itu goblok, memang gini. Saya harus ngapa Bu? Saya bilang bersyukur, bilang puji Tuhan. Berarti Tuhan mengasihimu, Tuhan mau membentuk engkau menjadi indah, doakan orang itu. Langsung dia bilang, oh gitu ya Bu. Amin. Jangan dibalas. Mengasihi sekalipun terluka. Itulah ajaran Kristus saudara. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap kepada segala sesuatu. Kita bukan kompromi dengan dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita kompromi. Kita gak pernah bisa memilih loh orang yang datang dalam hidup kita. Ada orang yang datang melukai kita. Ada yang datang mengecewakan kita. Tapi dari setiap orang kita bisa belajar. Dari A kita belajar arti pengkhianatan. Dari sini kita belajar arti dari ya memanfaatkan. Tapi di balik semua itu akhirnya kita akan menjadi orang yang semakin kaya dalam hal karakter. Kita tetap mengampuni. Jangan ikuti teori-teori dunia. Ya daripada lu menikah, lu bertahan dengan orang yang toksik begitu, ya lu cerai aja. Kau nikah lagi coba sama orang yang kau pikir baik. Kau nanti pasti cerai juga lagi. Karena kau tidak pernah mau mengerti proses Tuhan akan hidupmu. Amin saudara. Coba kita lihat. Kenapa kita bisa dan dimampukan mengasihi orang yang melukai kita. 1 Yohanes ayat yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini. Baca 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita ini telah mengenal Allah dan Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih itu sendiri adalah siapa? Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mampu untuk bisa mengampuni, mengasihi orang yang membuat kita luka kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Teman saya bikin status ya, angkat foto sama istrinya, dia tulis begini, Valentine sama dengan manis, asam, asin, pahit, namun tetap manis. Saya komen di situ, alias mati rasa. Ya, kasih itu mati rasa loh. Artinya apa? Kita harus mengabaikan. Terluka, kecewa, belajar mengabaikan. Bukan kita lari, bukan kita biarkan, tapi kita selesaikan. Sehingga kita gak sakit jiwa. Karena banyak orang sakit jiwa, dia tutupi semuanya. Beresin di hadapan Tuhan. Ya, engkau bermusuhan dengan iparmu, engkau bermusuhan dengan mertuamu. Belajar saudara, Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Kenapa kita bisa mengampuni ipar kita? Kita bilang, Tuhan aku sebenarnya gak mampu ngampuni dia tuh jahat. Tapi karena aku mengasihimu Tuhan, aku mau belajar melakukan firman-Mu untuk aku bisa menyenangkan Engkau. Untuk aku bisa mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengampuni iparku, aku memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Sehingga kau gak perlu ke dokter jiwa. Kalau ke dokter jiwa kau dikasih obat, ditenangkan aja sarafmu. Tapi nanti kalau kau ingat kau sakit lagi. Tapi kalau kau belajar melakukan firman, jiwamu itu sembuh. Saya pernah cerita suami istri ya bertikai. Istrinya syok, suaminya selingkuh. Suaminya ini laki-laki baik-baik, selingkuh sama pembantunya. Istrinya cantik. Dia sakit hati, dia marah, dia cakar suaminya, luka-luka satu badan. Karena istrinya pedicure, manicure. Kukunya tajam. Luka semua saudara. Akhirnya suaminya bilang tiap hari istrinya pingsan, sakit hati, nangis, histeris. Suaminya dicakar lagi. Lalu suaminya bawa dia ke psikiater. Sampai di sana dokter bilang, ya udah saya kasih obat penenang. Karena ibu kan gak bisa tidur kalau malam, iya. Lalu psikiaternya bilang sama suaminya, Pak, ini sembuhnya lama, kalau enggak 6-7 bulan, 1 tahun. Suaminya langsung keriting rambutnya, berpikir, aduh 1 tahun dia dicakar terus. Gimana itu coba, syok kan?
Lalu suaminya ingat, kita cari pendeta deh. Karena dia udah gak sanggup 1 tahun ini. Akhirnya dia ingat, istrinya suka dengar tuh Debbie Basir, saya di WA, Bu bisa datang ke rumah saya gak? Saya datang saudara, mereka cerita. Saya tanya, Bapak tapi sekarang bertobat gak? Bapak menyadari kesalahan. Iya saya bertobat Bu, saya benar-benar jatuh. Karena ya istri saya banyak keluar kota. Dan istrinya itu ngomong, selain kamu gak boleh ada pembantu lain yang layani Bapak. Selain dia ini. Istrinya cantik saudara. Ya pembantunya ini ya gak jelek juga sih, tapi gak cantik gitu. Tapi kan kejatuhan tuh bukan karena cantik toh. Namanya syaiton itu kan di mana-mana ada ya, bapak-bapak. Kata setan, aku lagi yang salah. Kasihan banget aku ini jadi setan. Yang nafsu dia, yang salah aku. Ya, jadi akhirnya jatuh saudara. Saya cuma mau tanya, tapi Bapak sekarang tobat. Saya lihat juga suaminya ini bukan tipe nakal. Kalau memang dia nakal, dia bisa cari perempuan di luar, dia orang kaya. Lalu ketika saya bertanya, ibu mau disembuhkan? Dia bilang, iya tapi kata psikiater, saya akan begini sampai 7 sampai 1 tahun. Ibu mau gak dengar firman Tuhan? Kalau ibu mau dengar firman Tuhan, hari ini ibu sembuh. Jangan pelihara luka itu. Ibu harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Kasihi suamimu yang lagi jatuh dalam jurang. Ibu yang harus tolong dia. Ibu juga bertobat. Jangan lama-lama tinggalin suami. Ya karena pria itu makhluk yang lemah. Amin bapak-bapak. Jangan merasa kuat kau itu lemah. Lalu kalau ibu mau, ayo bu, hari ini putuskan ibu mengampuni. Kita berdoa, selesaikan, ibu peluk suami, ibu doakan suami, suami mendoakan istri. Beres, mau nggak? Mau. Saya berdoa buat mereka. Terjadi pemulihan, istrinya nangis di hadapan Tuhan, suaminya nangis, mereka berpelukan. Malam itu, besok paginya suaminya WA saya, Bu Debbie terima kasih ya. Malam ini istri saya tidur tanpa minum obat. Dan dia bisa perlahan dipulihkan Tuhan. Jadi terus turutin ya. Saya bilang terus dengerin khotbah Bu. Terus jangan dengerin iblis. Kau sendiri yang akan rugi ketika kau membiarkan perasaanmu terluka. Kita gak bisa mengendalikan keadaan di hidup kita. Tapi kita bisa kendalikan bagaimana cara kita berespon. Tetaplah mengasihi sekalipun terluka. Kita belajar dari Tuhan. Ada yang bilang sama saya, tapi bu saya itu sudah mengampuni suami saya coba mengasihi dia, tapi dia nggak berubah. Hello, engkau mengampuni bukan supaya orang itu berubah. Dia tuh berubah, bukan karena engkau. Jangan peduli ketika engkau mengasihi, dia nggak berubah-berubah, itu urusan dia dengan Tuhan. Kenapa kita mengasihi? Supaya kita yang berubah. Hidupmu itu, hatimu nggak penuh dengan kepahitan. Karena kalau kau penuh kepahitan, saya ketemu ibu-ibu, gimana kabar bu? Hah, biasa lah. Nah, suamiku tuh loh bu, gak berubah-berubah. Berapa kali saya ketemu ibu ini, belum pernah saya ketemu bu, gimana? Halo Bu Debbie, shalom, luar biasa. Harusnya saya tanya, gimana suami? Ya masih begitu bu, tapi saya sih ya udahlah bersuka cita. Itu yang saya harapkan tiap kali ketemu. Ya begitulah bu, tiap hari luka. Saya pikir-pikir saya mau cerai. Gak usah bu, ibu sebentar lagi juga mati, udah tua. Gak usah cerai, udah tua. Ngapain mau cerai? Emang iya Alkitab bilang umur 70, dia udah 70 lebih mau cerai sama suaminya. Ibu sebentar lagi juga di absen bu. Udahlah gak usah mikir cerai. Kalau mau cerai kenapa gak dari dulu waktu muda ya enggak? Kenapa udah tua sekarang udah mau mati ibu mau cerai? Saya yakin kalau ibu cerai ibu mati membawa kepahitan masuk neraka kau. Terus sekarang saya harus bagaimana? Ibu layani suami. Nggak usah terlalu peduli lah bu, yang penting layani, lakukan tugasmu. Ibu nggak tahu ya, suami saya tuh cerewet banget. Memang bu, udah tua itu tertukar, istri jadi perkasa, suami jadi feminim. Amin. Iya nggak ibu-ibu? Makin tua suami itu makin cerewet, memang begitu. Ya, banyak ngomong, tapi sebaliknya istri nggak usah banyak ngomong lah. Kalau masih muda, istri banyak ngomong, suaminya ngomong. Jangan banyak ngomong. Tua terbalik, karena hormonnya tertukar.
Ibu gini ya, ibu siapin sarapan. Kalau suami mulai ngomel, tinggalin aja. Ibu pergi urus tanaman, ngomong sama anggrek bulan, curhat di situ sama dia. Anggrek itu suamiku itu memang menjengkelkan, tapi aku lihat kau indah banget. Makanya harus ada hobi juga ibu-ibu. Ya, suamimu tuh kalau cerai berikan burung aja dia. Supaya dia urus burung kalau udah tua tuh. Amin enggak? Ya. Supaya ada pelampiasan emosi. Tiap hari dia ngomong sama burung. Kita nih hidup ini berjalan. Kita nggak bisa menentukan apa keadaan, kondisi. Kita sudah berusaha nih hidup baik. Orang datang bikin kita kecewa. Tapi kita punya firman Tuhan yang menjadi pedoman prinsip hidup kita. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, berkat Tuhan tercurah, damai sejahtera, sukacita, mati masuk surga. Rugi gak kau kecewa, udah hidup singkat kecewa, suamimu mau gila, biarin dia gila, doakan saja. Jangan kau lebih mencintai suami daripada Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan kau lebih mencintai istri daripada Tuhan. Artinya apa? Kalau suamimu gila, kau jangan ikut gila. Tetaplah pegang firman Tuhan. Aku mau melakukan firman. Kalau semua orang Kristen begini, nggak ada perceraian tuh di luar. Masalahnya, kita ini berharap ekspektasi kita, ya harusnya kan suamiku itu begini, harusnya kan dia begini, harusnya terus stres kau. Jalani hidup ini. Prinsipnya pegang firman. Karena ketidakadilan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengontrol, berespon sesuai firman Tuhan. Ada suami yang saya tanya sama saya, Bu saya mau konseling gini. Tiap bulan ya saya disuruh bayar arisan istri saya 2,5 juta. Tapi begitu dapat arisan, itu uang diambil semua. Ini kayaknya investasi bodoh gak sih Bu? Saya bilang kalau itu ya urusan kaulah sama suami. Ada juga istri minta cerai sama suaminya. Saya mau cerai. Saya baru tahu ternyata kau itu gak punya apa-apa. Kata suaminya, dari dulu waktu kita pacaran aku udah bilang sama kamu sayang, hanya kau hartaku satu-satunya. Malah kau bilang so sweet. Pret. Makanya yang pacaran tolong ya gak usah banyak gombal. Pakai akal, pakai logika ya. Karena token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Ya, semua dipertimbangkan matang-matang. Pernikahan, kita nggak usah bicara mengasihi orang yang melukai kita itu ya Bu saya ini lagi berdoa, saya mau mengampuni itu orang yang ada di LA, kejauhan sayang. Yang di depan matamu itu loh. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni iparmu, ampuni mertuamu, ampuni tetanggamu yang julid. Hello. Indonesia ini negara bertetangga. Ya, kita kerja dia tidur, kita bangun rumah dia bilang pelihara tuyul itu. Ya begitulah di negara yang berkembang ini kan. Tapi kau gak usah kepahitan. Hidup ini jalani sesuai, jadikan firman Tuhan sebagai patokan. Saya ini kalau mau tidur malam lagi bersihin muka gitu ya, Tuhan ada sesuatu nggak beres di dalam hidupku ini ya. Kalau hatiku ini ada kepahitan, ada benci, tolong Tuhan ampuni. Saya nggak mau tidur malam membawa dosa. Siapa tahu saya sudah tidak bangun. Saudara tidur membawa kepahitan. Malam kau mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati kau. Masuk neraka. Jangan tidak mengampuni saudara. Tetap mengasihi. Tapi itu Bu ipar saya itu maut. Ipar maut, mertua maut, tetangga maut. Saya itu bingung, yang maut itu sebenarnya kau mungkin ya. Ayo kita mau dibentuk saudara. Ayat ini berkata begini, engkau itu sudah mengenal Allah. Allah itu kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Untuk kita mengukur orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak, jangan lihat dari karunia-Nya. Jangan lihat dari bahasa rohnya. Ya kalau di gereja bahasa rohnya mimbar, suka goyang semua. Tapi di rumah berantem suami istri garuk-garukan cakar-cakaran, syaiton. Bukan dari karunia-Nya. Bukan dari hebatnya khotbah saya. Ya, bukan dari bahasa rohnya yang tinggi.
Bukan dari rebah-rebahnya. Sekarang orang Kristen kan banyak kalau didoakan jatuh rebah. Rebah terus sampai geger otak, gak berubah hidupnya. Terus apa yang kau cari? Agak lain kau ini. Apa sih hidup dalam Tuhan itu? Dikatakan kita sudah mengenal kasih. Dan ini tandanya bahwa kita ada dalam Allah. Adam kita, waktu engkau bisa mengasihi. Itu artinya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Waktu kau bisa kasih suamimu, kau bisa kasih istrimu. Makanya saya itu kasih tips-tips yang saya dan suami lakukan. Tiap hari suami istri harus berpelukan. Tiap hari. Jangan tertawa, bapak-bapak ini ketawa kenapa ya? Aneh buat kau. Suruh peluk istrimu kok ketawa. Peluk istri tetangga apa? Ya, saya sama suami saya setiap bangun. Ya kami berdua, pokoknya ketemu di mana kita berpelukan. Biar di depan anak-anak. Ya. Itu akan menambah kalau kita tuh sering berpelukan saudara. Maka ada energi positif. Kita bisa gampang saling mengampuni. Ya bapak-bapak istri itu gampang. Kalau dia lagi marah peluk aja. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak amin. Bapak Tahito. Yang lain amin. Nggak rela kau ya. Iya peluk aja. Ayo kalau ada yang waras. Nggak akan ada pertengkaran. Karena sekarang ini generasi hancur. Kenapa saudara? Karena hubungan orang tua yang gak benar. Akhirnya anak-anak rusak. Anak-anak itu tertekan loh kalau orang tuanya bertengkar. Anak-anak itu stres loh. Mereka cari pelampiasan di luar kalau lihat suami istri bertengkar. Sampai di Indonesia ini bayangkan ada anak 12 tahun bunuh mamahnya lagi tidur ditikam pakai pisau. Gara-gara sering dinasihati jangan main HP, anak ini kepahitan. Bayangkan mamanya sendiri dibunuh. Saya baca kemarin di Priuk, satu anak muda bunuh 3 anggota keluarganya, kakaknya dan mama dan papanya lagi tidur. Dia rebus teh, dikasih racun tikus. Ini lagi tidur nih, diminumin saudara. Lah orang lagi tidur, dimasukin di mulut, klak ketelan, mati 3 orang. Alasannya kenapa? Dia sering dimarahi dan dia merasa diperlakukan tidak adil dengan saudaranya. Gila ini sekarang dunia ini. Kita lihat setan bekerja luar biasa. Waktu ditanya kenapa, mereka terinspirasi dari game-game online. Rohnya masuk. Makanya kau yang terjebak dengan game online bertobat loh saudara. Setan itu sekarang tidak muncul dalam hal-hal yang menakutkan. Kau terikat dengan game online. Ya, itu. Dan banyak sekali kepahitan yang timbul. Ya, engkau marah dengan suamimu, kenapa begini, dia begini. Kau terlalu banyak nonton drama box. Ya, sampai ada istri yang bilang, saya tunggu kapan suami saya mengaku bahwa dia adalah CEO yang menyamar. Aduh, nggak usah nyamar aja, hidup sudah susah ya. Pakai nyamar jadi orang susah. Sampai anak-anak muda sekarang kalau lihat tukang parkir, jangan-jangan dia CEO yang menyamar. Astagfirullah, sudah stop saudara ya, stop. Jangan kau terus-teruskan kebodohanmu itu. Aduh ya ngeri ini sekarang dunia ini. Kita ini di bawah hanyut dengan media sosial, kita lupa. Ini penting, coba kita lihat. Baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Orang yang sempurna tinggal dalam kasih Tuhan, ini tandanya dia itu penuh keberanian mempercayai hari penghakiman atau hari kiamat. Kita nggak takut kiamat. Ada di sini yang takut kiamat? Ada yang pengen Tuhan Yesus segera datang? Siapa yang ingin Tuhan Yesus segera datang? Angkat tangan. Yang nggak ingin, kau mau apa? Mau tinggal lama-lama di dunia ini? Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipercepat tidak akan ada yang selamat. Bingung sekarang bu, itu file Epstein gila ya. Mereka korbankan anak-anak, dimakan dagingnya. Itu ndak usah heran, dari zaman perjanjian lama sudah ada. Ketika mereka mempercayai dewa Baal, dewa Molok, mereka mempersembahkan anak-anak bayi dibakar. Dagingnya dimakan, sudah ada.
Persetubuhan yang tidak wajar, kemesuman dengan anak-anak, dengan laki-laki, itu semua sudah tertulis dan sudah pernah terjadi. Tinggal diulangi lagi sekarang di akhir zaman. Yang terpenting kita jaga hidup kudus, jangan ikut-ikutan berbuat kenajisan. Yang homo bertobat, boti-boti bertobat. Yang lesbi-lesbi bertobat, ani-ani bertobat. Amin. Hidup dalam kekudusan supaya kita mempunyai keberanian untuk menghadapi dan percaya pada hari penghakiman. Tidak perlu takut kiamat. Berita mau perang dunia 3, nanti nuklir, biarin kalau udah waktunya mati-mati. Yang penting lakukan bagianmu selama kau hidup. Saya mau bekerja untuk Tuhan selama masih ada waktu. Saya pelayanan tidak mengenal lelah. Saya terbang antar benua, antar kota, antar provinsi, terbang terus. Kadang pengen di rumah ini menikmati. Minggu depan udah terbang lagi ke Makassar, terbang kemana-kemana. Tuhan, selama masih ada waktu, aku ingin memberitakan Injil. Supaya semakin banyak orang bertobat, mendengar berita kebenaran. Dan mereka diberi kesempatan untuk menerima Tuhan. Saya kemarin di Pot, saudara. Kita diajak, Bu, kita kuliner yang beda ya. Nyoba daging buaya. Agak takut juga saya, biasanya buaya di Indonesia makan orang. Apalagi buaya darat. Di sana buaya dimakan. Terus saya ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, kalau di Australia ini jarang buaya darat, Bu. Ya, buaya darat itu udah punya istri ya, tapi tetap masih. Soalnya di sini, Bu, hukum negaranya lebih berat. Begitu ketahuan ada suami yang udah punya istri tapi selingkuh atau berkhianat, itu gajinya dipotong langsung dari pemerintah, 80% ditransfer ke istri. Dia dapat 20%-nya. Hidup enggak itu buaya darat dengan gaji 20%. Bagus juga kalau pemerintah Indonesia bikin begitu ya. Jadi nggak ada tuh orang itu menikah banyak-banyak istri. Di Indonesia udah miskin, istrinya banyak. Miskin sombong, saudara. Ya. Di sana orang itu taat. Saya dan suami ngobrol gini, oh makanya orang di luar negeri ini, mereka tuh kayak udah gak butuh agama. Kenapa? Karena hukum negaranya itu lebih keras. Orang lebih takut sama hukum negara. Karena apa? Hukum agama lama dihukumnya. Bener gak? Kalau hukum negara kan langsung, kamu ya melanggar, didenda kamu. Itu enggak pakai lama, langsung dapat surat denda, kamu harus bayar itu. Bayar, kalau nggak bayar kamu dihukum. Dapat poin, kamu bisa menerima sanksi. Kalau hukum Tuhan, ini susahnya. Nggak langsung kena hukum. Makanya ada ibu bilang, suami saya itu selingkuh terus, Bu, kayak nggak takut Tuhan. Tapi kok ya sukses-sukses aja. Ya iya, karena Tuhan nggak langsung hukum. Tapi penghukuman Tuhan ngeri. Binasa kekal selama-lamanya. Dan kenapa Tuhan belum hukum orang berdosa sekarang? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan itu mengasihi. Nggak kayak kita nih kalau Tuhan berdosa mati gitu ya. Tuhan itu mengasihi. Dia memberikan kesempatan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Tuhan lebih mau orang fasik itu jangan mati dulu. Lu tobat dulu baru mati, amin. Itu Tuhan. Hukum Tuhan tuh memang gak langsung terlihat. Tapi mari saudara, kita belajar. Ampuni suamimu sekalipun sangat melukai. Kita minta hati Tuhan. Supaya kita bisa. Dan kalau kita sempurna tinggal dalam kasih Allah, kita nggak takut tentang hari penghakiman. Mau dunia ini kiamat, mau apapun terjadi. Saya ini kalau mau tidur malam, Tuhan kuduskan saya. Siapa tahu malam ini pengangkatan, siapa tahu malam ini kiamat. Ya, nggak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita sudah sempurna mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa. Kita yakin dan percaya ada jaminan keselamatan. Langit yang baru, bumi yang baru bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu. Nggak ada pilihan. Dikatakan ya kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Lalu ayat yang ke-18 berkata. Ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengandung hukuman.
Jangan takut karena orang penakut tidak masuk surga. Itu kata Alkitab. Takut apa? Takut mati, takut setan, takut miskin, takut kiamat. Berarti kau belum sempurna dalam kasih. Yang dimaksud di sini dalam kasih apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi yang lain. Dan orang yang sempurna dalam kasihnya kepada Tuhan, dia nggak takut, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jangan takut setan, jangan takut gelap. Ya, tolak semua itu karena kau tidak masuk surga kalau takut. Lalu ayat yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita dimampukan mengasihi bahkan sekalipun orang yang melukai kita? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang kalau kita tidak menerima kasih dari Tuhan. Makanya untuk kita bisa mampu, ayo kasihi Tuhan. Ayo dekatkan dirimu dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang adalah sumber kasih itu yang akan memampukan kita karena Allah itu kasih. Lalu ayat yang ke-20 berkata begini, baca dengan suara yang keras. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi banyak orang Kristen pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Di gereja nyanyi dia, aku mengasihi engkau Yesus. Tiba-tiba dia ingat ipar adalah maut. Lagi nyanyi gini, mati saja dia. Malaikat bilang, pret, pendusta kau. Tuhan bilang, kalau manusia saja yang kau lihat, iparmu yang kau lihat, mertuamu yang kau lihat, saudaramu yang kau lihat, kau tidak bisa kasihi. Bagaimana mungkin kau bisa kasih Tuhan yang tidak kau lihat? Kau Kristen halu. Kau pendusta. Dan banyak pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Tidak usah angkat tangan. Bertobat saja kalau kau punya kepahitan. Ampuni saudara. Belajar mengasihi. Sekalipun berat, itu baik bagi kita. Amin. Tidak mungkin kau bisa kasihi Allah yang tidak kau lihat. Kalau manusia yang kau lihat, kau tidak bisa mengasihi. Ya, mengasihi artinya kita lepaskan pengampunan. Udah gak usah diingat. Kalau ada kesempatan kita berbuat baik, berbuatlah baik. Walaupun itu bukan keharusan. Tapi untuk bisa mengobati. Ya, kepahitan kita itu. Lalu ayat yang terakhir 21 berkata, baca yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekalipun dia melukai, sekalipun dia mengecewakan. Kalau kita mengasihi Allah, kita mampu mengasihi orang yang bahkan melukai kita. Saya pernah cerita, saya kepahitan dengan orang yang sering saya tolong. Dia jelekin nama saya di luar. Padahal tiap bulan nih saya transfer dia duit. Lalu satu saat saya dengerin orang bilang, gak usah ditolong lagi. Ngapain bu? Itu orang gak pantas tolong. Iya ya, saya stop. Waktu saya doa Tuhan bilang, kamu gak sempurna kasihmu. Kalau kamu mengasihi orang yang baik, apa upahmu? Kamu mengasihi dia bukan karena dia baik. Tapi karena engkau mau menjadi orang yang melakukan firman. Saya minta ampun loh sama Tuhan. Bulan depan saya transfer lagi. Dan ketika saya melakukan itu saudara, ada damai sejahtera di hati saya. Jangan balas jahat dengan jahat. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan itu, maka berkat Tuhan mengalir di hidup kita. Amin. Kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kita tidak layak tapi Tuhan melayakkan. Kita yang banyak dosa ketika kita ketok pintunya dia bukakan. Kasih yang sempurna kita terima dari Tuhan yang melayakkan kita memanggil dia Bapa. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dasar dari mengasihi adalah kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bangkit berdiri bersama saudara.